teman-teman. Nah, orang-orang di Indonesia pada bilang kalau punya anak itu merupakan rezeki. Itu benar banget ya, tapi rezeki untuk mempunyai anak juga harus direncanain. Karena di zaman sekarang punya anak itu bukan cuma soal bisa atau enggak, tapi soal siap atau belum. Baik itu secara mental, finansial, dan kesehatan. Because parenting is not just a pace, it's a lifetime commitment. Makanya di Indonesia ada program yang namanya Keluarga Berencana yang dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Tujuan dari BKKBN ini tentunya sangat jelas, yaitu membantu keluarga di Indonesia dalam merencanakan kehamilan supaya lebih sehat, aman, dan terarah. Jadi ini bukan larangan untuk punya anak ya teman-teman, tapi mengatur jarak dan jumlah sesuai kesiapan kita sebagai orang tua. In short, it's about smart planning for a better future. Nah, topik yang kita bahas kali ini adalah kontrasepsi. Walaupun hal tersebut masihlah sangat tabu di Indonesia ya teman-teman, tapi nggak salah kan kalau misalnya kita mau tahu dan belajar tentang kontrasepsi itu sendiri. Nah, apa sih kontrasepsi itu? Kontrasepsi merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencegah atau menunda dalam kehamilan, baik itu secara sementara maupun permanen. Jadi, ini soal pilihan yang sadar dan juga bertanggung jawab ya sebagai orang tua. Nah, teman-teman pasti ngiranya kalau kontrasepsi itu cuma pil doang. No ya teman-teman. Kontrasepsi itu punya banyak banget jenisnya. Ada kontrasepsi alami, kontrasepsi mekanik, kontrasepsi hormonal, dan kontrasepsi mantap. Dari masing-masing kontrasepsi ini juga banyak alat-alatnya loh. Yuk kita cari tahu lagi lebih dalam. Nah, jenis yang pertama ada kontrasepsi alami yang dimana metode ini itu tidak menggunakan alat maupun hormon, tetapi mengandalkan pengaturan perilaku dan kondisi alami tubuh, seperti senggama terputus yang dimana metode senggama terputus ini dengan menarik penis keluar dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi supaya sperma tidak masuk. Lalu selanjutnya ada metode kalender yang dimana metode ini dengan menghitung siklus menstruasi untuk mengetahui masa subur dan menghindari hubungan seksual pada masa tersebut. Lalu yang terakhir dari kontrasepsi alami ini ada metode amenor laktasi atau MAL, ini mana metode ini mengandalkan menyusui eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan dan kondisi ibu yang belum menstruasi untuk mencegah terjadinya ovulasi atau pembuahan. Nah, lalu yang kedua ada kontrasepsi mekanik atau barrier yang dimana kontrasepsi ini bekerja dengan cara menghalangi sperma supaya tidak bertemu dengan sel telur. Nah, alat yang digunakan pada kontrasepsi mekanik ini ada kondom yang merupakan alat pelindung yang digunakan saat melakukan hubungan seksual untuk mencegah terjadinya sperma masuk dalam vagina. Lalu selanjutnya di kontrasepsi mekanik ada diafragma yang dimana diafragma merupakan alat berbentuk kubah yang dipasang di dalam vagina untuk menutup serviks sebelum melakukan hubungan seksual. Lalu yang ketiga ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal ini menggunakan metode yang mengandung hormon estrogen dan atau progestin untuk mencegah terjadinya ovulasi atau pembuahan dan mengentalkan lendir serviks. Nah, di kontrasepsi hormonal ini terdapat pil 21 dan 28 hari yang merupakan tablet yang diminum setiap hari sesuai siklus. Nah, pil ini mengandung hormon estrogen seperti etinil estradiol dan progestin seperti levonorgestrel. Lalu ada suntik 1 bulan yang merupakan injeksi hormon kombinasi estrogen dan juga progestin yang diberikan setiap 1 bulan. Lalu ada suntik 3 bulan atau DMPA merupakan injeksi hormon progestin saja, yaitu depot medroksiprogesteron asetat yang diberikan setiap 3 bulan. Lalu ada implan atau susuk yang berupa batang kecil berisi hormon progestin yang ditanam di bawah kulit lengan dan bekerja dalam jangka yang panjang. Nah, terakhir dari kontrasepsi hormonal ada patch atau koyo hormonal yang merupakan plester yang ditempel di area kulit dan melepaskan hormon estrogen dan progestin ke dalam tubuh. Nah, kontrasepsi terakhir yang keempat yaitu kontrasepsi mantap. Nah, merupakan metode permanen yang cocok nih untuk pasangan yang
tidak ingin memiliki anak melalui prosedur medis untuk menghentikan kemampuan reproduksi. Yang pertama ada vasektomi, merupakan prosedur pada pria untuk memotong atau menutup saluran sperma sehingga sperma ini nantinya tidak keluar saat ejakulasi. Lalu ada tubektomi yang merupakan prosedur pada wanita untuk memotong atau menutup tuba falopi sehingga sel telur ini nantinya tidak dapat bertemu dengan sperma. Nah, jadi dari semua jenis kontrasepsi tadi, mulai dari yang alami, mekanik, hormonal, sampai yang mantap, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gak ada nih yang paling sempurna untuk semua orang, karena setiap tubuh itu unik dan setiap pasangan punya rencana hidup yang berbeda. The key point is, choose wisely, not randomly. Jangan cuman ikut-ikutan, jangan cuman juga karena kata teman, cocok banget. Tapi pilih berdasarkan kondisi kesehatan dan hasil konsultasi dengan tenaga kesehatan. Karena pada akhirnya kontrasepsi itu bukan tentang menolak kehamilan teman-teman. It's about timing, readiness, and responsibility, tentang memastikan setiap kehamilan terjadi dalam kondisi yang benar-benar siap, baik secara fisik, mental, dan finansial. So remember, keluarga yang direncanakan dengan baik bukan berarti membatasi rezeki, tapi justru mempersiapkan masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Plan it, own it, be responsible. See ya!